Guys, karena sekarang ini rame banget orang yang sengaja pakai pinjol ilegal dengan niat nggak pengen bayar pinjamannya. Hah? Yang benar? Emang nggak bahaya tak? Secara hukum, ini aman nggak ya? Yuk, kita bahas. Hai semuanya, aku Stella. Selamat datang di Generasi Cuan. Ngomongin soal fenomena maraknya orang yang sengaja pinjem duit di pinjol ilegal, fenomena ini tuh diungkap langsung sama OJK. Katanya banyak orang yang belakangan sengaja pakai pinjol ilegal untuk mendapatkan pendanaan tapi nggak mau melakukan pelunasan. Alias pengen dapat duitnya aja, tapi nggak mau dibalikin. Ternyata nggak cuma OJK aja yang ngomongin adanya oknum-oknum yang sengaja galbay pinjol ilegal, guys. Di video soal pinjol yang pernah aku bikin sebelumnya, ada banyak banget komen yang bilang kalau pinjol itu nggak usah dibayar. Kayak ini, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya jauh sebelum fenomena ini muncul, pemerintah emang sempat bilang ke masyarakat kalau pinjol ilegal itu nggak usah dibayar. Wanti-wanti ini salah satunya dari Menko Polhukam Mahfud MD di tahun 2021 kemarin. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Gak cuma Pak Mahfud aja, Kemenkominfo juga ngasih statement yang sama loh. Katanya, kita sebagai masyarakat gak perlu takut sama pinjol ilegal yang nagih hutang ke kita. Bahkan, Kemenkominfo sendiri yang ngasih statement kalau masyarakat gak perlu takut untuk pinjam ke pinjol ilegal. Karena setelah meminjam, gak perlu dibayar lagi. Ya bisa jadi karena statement pemerintah yang tadi, orang-orang akhirnya salah persepsi. Banyak yang ngira kalau minjem uang di pinjol ilegal itu boleh-boleh aja. Bahkan gak usah dilunasin sekalian karena pinjol itu nggak sah secara hukum. Padahal kalau menurut praktisi hukum Ahmad Zainuddin, gerakan kayak gitu tuh nggak bijak. Soalnya pinjol ilegal tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian pinjol. Jadi segala bentuk perikatan terkait pinjol memenuhi syarat kebatalan. Maksudnya gimana tuh? Akibatnya apa? Ketika perjanjian itu memenuhi syarat kebatalan, ketika perjanjian ini batal nanti, maka kondisinya harus dikembalikan seperti semula sebelum perjanjian terjadi. Nah, kondisi seperti semula lagi kalau dalam kasus pinjam-pinjaman online ilegal ini apa? Maka uang yang sudah ditransferkan ke orang itu, ke si penerima pinjaman ini harus dikembalikan lagi. Misalnya dia ditransfer 10.000, ya harus dikembalikan 10.000 lagi. Termasuk di pihak sebelah sana, si pemberi pinjaman. Meskipun dia sepakat, misalnya uang yang dipinjamkan ke 2 juta, yang harusnya dikembalikan jadi 4 juta, dia tidak dapat menuntut itu. Karena perjanjiannya sudah memenuhi syarat kebatalan. Nah, jelas banget ya, seseorang yang minjem uang di pinjol itu harus mengembalikan duit yang dia terima kepada pihak pemberi pinjaman sesuai nilai semula. Kalau emang minjem 5 juta, ya balikinnya harus 5 juta. Jadi bukan berarti karena ngutangnya ke pinjol yang ilegal, terus itu jadi pembenaran seseorang nggak bayar utangnya. Karena secara hukum, uang yang diterima orang yang minjem harus dikembalikan. Tapi tanpa ada bunga, sama denda, dan lain-lain. Selain itu, pihak pemberi pinjol juga punya opsi buat ngajuin gugatan perkara kalau pihak penerima pinjol nggak balikin dana yang dipinjemin. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai pinjol ilegal, tetap balikin uang yang kalian pinjam itu ya. Karena dia ilegal, maka operasional pinjol itu nggak berlaku sesuai peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi kalau kata Zainuddin, kalian bisa nego tuh soal jangka waktu pengembalian uang yang kalian pinjem sama perusahaan pinjol ilegal itu. Buat kalian yang udah terlanjur nih pinjem uang di pinjol ilegal dan berniat pengen galbay atau gagal bayar, coba pikir-pikir lagi deh. Gak mau kan nerima risiko digugat sama pihak pinjolnya? Ini ada langkah-langkah yang bisa kamu ambil buat terlepas dari lilitan utang pinjol ilegal itu. Pertama, segera lunasi pinjaman. Kedua, laporkan lembaga pinjol itu ke Satgas Waspada Investasi dan Polri. Lalu, kalau kamu nggak sanggup bayar, ajukan keringanan seperti pengurangan bunga dan perpanjangan waktu. Jangan nyari pinjaman baru untuk bayar utang yang lama. Tetap fokus sama satu pinjol ilegal dulu.
Tapi kamu pasti kan bertanya-tanya nih, Kamu nanya, kau bertanya-tanya. boro-boro ngajuin keringanan. Biasanya udah diteror duluan. Gak bakal kita bisa lepas dari pinjol kalau gini caranya. Nah, kalau emang kalian ditagih dengan cara teror, intimidasi, bahkan pelecehan, tenangin diri kalian, terus blokir aja tuh semua nomor kontak yang ngirim teror itu, dan laporin teror yang kalian alami itu ke polisi. Laporan polisi itu juga bisa kalian tunjukin kalau ada penagih pinjol ilegal yang masih mencoba mengintimidasi kalian lagi. Oh ya, lapornya bisa ke kontak yang ada di sini ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau sengaja pinjam uang di pinjol ilegal biar nggak bayar pinjamannya, itu nggak bisa ya guys. Tetap harus dibalikin duit yang kalian pinjam itu. Dan gak enak juga kan kalau dikejar-kejar penagih utang. Oke, bahas pinjol ilegal udah. Nextnya, aku bahas apa lagi ya? Kalau kalian punya ide, boleh komen di bawah. Yaudah deh, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di Generasi Cuan minggu depan. Bye!